Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 194. Kenshin, yang bilang ke Kaori, "Ya udah kalau gitu, kamu punya aku nggak apa-apa ya? Itu boleh kan?" Tentu saja Kaori yang mendengarnya. Ia merasa senang sekali. Hatinya berbunga-bunga, nampak dari senyumnya, terlihat dari ekspresinya, bahasa tubuhnya, menunjukkan nampak beda. Kemudian dirinya bicara, seakan tak terima, akan jawaban Kenshin, yang singkat itu. Kaori berkata, "Itu maksudnya apa sih ya? Aku kok gak paham gitu nih." Lagi-lagi Kaori, pura-pura nggak tahu. Ia seperti mengulur waktu, atau jangan-jangan, ia hanya ingin minta penjelasan yang lebih. Kenshin yang sedang makan, saat mendapatannya seperti itu, dirinya pun menjawab, mesti nih, kamu Kaori, selalu saja ingin tahunya lebih detail, minta berulang terus. Padahal kan udah jelas nih maksudku. Masa gitu aja nggak ngerti? Repot juga nih ya, punya cewek manja seperti kamu. Kaori tersenyum-senyum, sambil melihat Kenshin, yang makan di depannya. Lalu ia pun bilang, "Iya beneran nih, aku kan nggak tahu maksudnya. Makanya aku tanya kamu." Kenshin itu melihatnya, ia masih belum menjawab. Tak terasa, hari-hari telah berjalan jauh. Semenjak Kenshin mengenal Kaori, inilah pertama kalinya, dirinya begitu berani, bicara terbuka seperti ini. Kaori, benar-benar sudah dianggapnya menjadi kekasih. Lalu Kaori itu bertanya lagi pada Kenshin, "Oh iya, emangnya kamu kerja di mana sih? Kok aku belum tahu ya?" Kenshin pun menjawabnya, langsung saja ia bicara, "Nggak boleh, itu rahasia. Entar malah kamu tanya terus. Kan capek gitu jawabnya." Kenshin bercanda menggoda Kaori. Kaori pun lalu bilang, "Kok gitu sih kamu? Pelit amat nih orang. Masa gitu aja pakai rahasia? Entar aku tanya ke ayahku loh." Kenshin menyahut, "Loh kok kamu malah tanya ke ayah situ? Emangnya hubungannya apa nih?" Kaori menjawab, "Kan ayah entar pasti tahu. Entar ditanyain ke temannya." Kenshin menyela, sambil tertawa ia bicara, "Kamu itu, ada-ada aja Kaori, pingin tahu kok gitu." Lalu Kenshin mengalah. Ia pun menjelaskan, memberitahukan, di mana tempat kerjanya, nama perusahaan, dan juga alamatnya, termasuk tujuannya bekerja di situ. Dan tak lupa pula, Kenshin bercerita tentang Iwan. Setelah mendengar semua cerita yang diutarakan Kenshin, Kaori pun lalu bertanya, ia malah bicara, "Enak dong pasti kerja di situ. Banyak cewek cantik ya, kamu bisa kenalan nih." Kenshin menjawabnya, "Emangnya siapa ya yang mau kenalan sama aku? Yang kerja cleaning service ini, kayak artis aja minta kenalan. Aneh-aneh aja kamu Kaori." Kaori pun menyahut, "Ya tentu banyak gitu. Kan entar kalau tahu siapa kamu, pasti deh banyak yang naksir." Kenshin menjawab, "Kamu itu bisa aja bicaranya Kaori." Lalu Kenshin pun bilang, "Iya sih memang di sana itu ada banyak wanita, tapi ya gitu, kagak ada wanita yang seperti kamu, wus-wus, asyik-asyik." Kenshin makin gokil nih bicaranya, sampai merayu-rayu gitu, pakai puitis pula. Lalu Kaori menyahutnya, sembari tersenyum ia bicara, What's? Maksud kamu apa ini? Kok aku jadi tersanjung nih? Emangnya tak ada wanita yang seperti aku? Maksudnya itu gimana ya?" Kenshin menjawab, "Maksudnya itu, ya di sana, nggak ada wanita yang semanja seperti kamu." Mendengar hal itu, Kaori lalu menyahut, "Oh dasar kamu Kenshin, ingin ngerjain aku terus. Malas aku bicara, kamu sukanya bercanda." Kenshin membalas, "Iya maaf Kaori, tapi kan, aku suka sikap manja kamu." Kenshin melihat Kaori, yang lagi ngambek itu, dengan senyumnya. Di lain tempat, di waktu yang sama, Iwan, yang menjalani kerja keduanya, yang hari ini tadi temani Kenshin. Si Iwan banyak menemukan kejadian, baik menyenangkan, ataupun tak menyenangkan. Salah satunya, yang baru ditemui ini, ada seorang wanita, yang tiba di tempat kerjanya, yang ternyata, dia itu, adalah temannya Kenshin, yang tempo hari, datang ke tempat kosnya, pernah bicara pula dengannya. Si Iwan yang mengingat itu,
tiba-tiba merasa malu. Ia tak berani bertatap muka lagi. Iwan itu segera berjalan ke belakang. Ia mencari tempat yang tak bisa dilihat oleh Ririn. Saat itu, dengan peralatan kerjanya, si Iwan menjadi sibuk. Sampai-sampai, ia masuk di bawah meja, memeriksa jika ada hal yang masih kotor. Hal itu dilakukan agar wajahnya tak terlihat. Si Ririn sendiri, yang berdiri di depan, ia pun bertanya ke salah satu karyawan. Pertanyaan itu menyangkut perusahaan. Jadinya, karena hal tersebut, semua pegawai di sini pun hati-hati menjawabnya. Karena sehari sebelumnya, mereka mendapat pesan di grup WhatsApp-nya akan ada seseorang datang dari kantor pusat yang melakukan survei di sini. Jadinya, semua pegawai itu pun merasa yakin jika Ririn adalah orangnya. Dikarenakan hal itu, sikap mereka pun berubah menjadi baik, termasuk pula pada pekerja biasa seperti Iwan. Iwan sendiri yang tak mau diketahui oleh Ririn. Tiba-tiba ia dipanggil seseorang. Dirinya dihampiri, disebut namanya dengan ramah sekali. Mas, maaf ya mengganggu sebentar. Saya bisa minta tolong nggak ya? Tolong dong ambilkan berkas saya di atas lemari yang di depan. Saya takut naik ini. Mendengar hal itu, mendapat permintaan seperti itu, si Iwan, yang berada di kolong meja, mau tak mau menerimanya. Ia tak mungkin menolaknya. Segera saja ia berdiri, menyambut ajakan itu. Iwan melangkah pelan, berjalan, mengikuti orang yang menyuruhnya. Di saat yang demikian, Ririn sendiri, berada tak jauh dari tempat yang dimaksud. Si Iwan yang lewat di depannya, tentu saja dilihatnya, apalagi saat ia mendekat ke lemari dan mengambilkan kertas itu. Ririn dan pegawai yang di situ otomatis memperhatikan. Kemudian perempuan yang minta tolong itu kini telah mendapatkan berkasnya. Ia pun lalu duduk di kursi. Sebelum itu, ia sempat mengambil serpihan plastik bungkus makanan yang dibuangnya sendiri di waktu sebelumnya. Lalu ia bicara, "Ini mas, saya bantu bersihkannya. Biar masnya nggak capek-capek amat." Lalu ia memasukkan sampah kering itu ke kantong plastik yang dipegang oleh Iwan. Di tengah hal itu, seseorang lain yang di dekat Ririn ikut bicara pula. Dirinya lalu bilang, menjelaskan, "Ini mbak, kita kasihan pada cleaning service ini. Ya sedikit-sedikit, kita juga bantu mbak." Ririn, yang mendengar penjelasan itu, lalu dilihatnya, cleaning service yang dimaksud itu ternyata cowok yang tadi, yang sempat dimarahi pegawai di kantor utama itu. Ririn memperhatikan dengan sebentar, wajahnya yang seperti tak asing lagi. Kemudian, tiba-tiba, ia menjadi teringat, jika pernah ke suatu tempat. Saat mencari alamat, pandangannya pun diarahkan lagi ke Iwan. Ririn melihat beberapa detik. Saat melihat hal itu, akhirnya pun, dirinya menjadi yakin, jika pria ini pernah dijumpainya. Ririn pun di saat itu langsung bertanya ke Iwan, "Lalu, bagaimana kisah selanjutnya?" Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya